Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jembatan sirat atau siratal mustaqim dibentangkan di atas neraka agar dilewati oleh orang-orang yang beriman, baik dari kalangan Islam maupun ahli kitab, para pelaku dosa besar dan perbuatan maksiat dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW juga diharuskan menyeberangi jembatan tersebut. Dari Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku bahwa jembatan sirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Ibnu Mas'ud berkata, jembatan sirat merupakan jalan yang lurus sepanjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang panjang, dapat mematahkan dan licin. Di atas jembatan sirat ini terdapat besi-besi yang berasal dari neraka. Besi-besi ini mencakar dan mencekram siapa saja yang dikehendaki. Di antara orang-orang yang menyeberangi sirat, terdapat orang yang berlari secepat kilat hingga akhirnya dia dapat selamat. Ada yang berlari seperti angin hingga dia selamat sampai di seberang. Ada yang berlari secepat kuda. Ada pula yang berlari biasa dan berjalan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu, ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin dan kuda berlari. Para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat, sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ubaid bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jembatan sirat itu berada di atas neraka, bentuknya setajam pedang. Di kedua sisi jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar runcing. Besi dan pagar runcing ini harus dilalui oleh semua orang sehingga ada sebahagian tersangkut terkoyak. Demi jiwaku di tangannya, orang-orang yang berjumlah lebih dari Rabi'at dan Mabar akan benar-benar dikoyak oleh satu kain daging yang besar. Para malaikat yang berada di kedua sisi jembatan sirat berdoa, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Ad-Duya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian jembatan sirat dibentangkan di atas neraka dan aku adalah Rasul pertama yang menyeberanginya, dan dilanjutkan dengan umatku.
Pada saat itu tidak seorang pun yang berbicara, hanya para rasul yang berbicara. Mereka mengucapkan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Di dalam neraka terdapat beberapa besi runcing, tempat menggantungkan daging, seperti duri as-sa'dan." Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan duri as-sa'dan? Mereka menjawab, "Ya, kami tahu." Rasulullah SAW bersabda, "Besi-besi runcing itu seperti duri as-sa'dan, namun hanya Allah yang tahu sebesar apa besi-besi runcing itu. Besi-besi itu akan menyambar manusia karena amal perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti dari jembatan sirat dibentangkan di atas neraka adalah dibentangkan di berbagai sisi neraka. Jadi jembatan sirat itu banyak membentang di atas neraka. Ketika menyeberang sirat, tidak seorang pun yang bercakap-cakap atau berbicara, hanya para rasul yang berbicara, karena saat itu adalah saat yang amat mengerikan dan menakutkan. Para rasul berdoa untuk umatnya masing-masing. Doa ini menunjukkan bahwa mereka sangat sayang kepada umatnya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal yang akan terjadi saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita semua bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.